Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Haji Ano, seorang pengusaha sukses yang memilih tinggal di hutan ya. Dan rumahnya Pak Haji Ano sendiri nih ya berada di area Gerongan Awu ya teman-teman. Dikelilingi pohon bambu, terus jauh dari pemukiman warga. Dan nanti kita atau Kang Hakim akan ngobrol bersama Pak Haji Ano langsung. Alasannya kenapa sih memilih tinggal di hutan, bukannya di rumah mewah di perkampungan dan di perkotaan. Yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga rumahnya Pak Haji Ano ini selain berada di area hutan, dekat dengan area pemakaman umum. Banyak sekali kisah mistis atau cerita mistis yang pernah dialami sama Abah Haji Ano. Untuk posisi rumahnya sendiri itu ya di depan sana tuh rumahnya tuh, yang itu seperti gubuk derita, gubuk rewat. Namun ini rumahnya seorang pengusaha sukses, pengusaha kayu di perkampungan. Namun ya walaupun tinggal di area hutan ya, enakan, nyaman gitu ya. Airnya itu subur, melimpah. Nah, kalau nggak salah itu di atas sana itu rumah pertama Abah Haji Ano tinggal di hutan ini. Dan ke sebelah sana itu merupakan area pemakaman umum atau TPU. Wah, luar biasa sekali ya. Biasanya kan kalau orang-orang kaya nggak bakalan mau hidup sengsara seperti ini, tapi Abah Haji Ano memilih hidup kayak gini. Mungkin lebih nyaman kayak gini gitu ya, bagaimana. Terus juga di sini tuh ada sumber mata air ya. Kalau yang namanya sumber mata air Hulu Cai ya, di Sunda itu dibilangnya itu terkenal mistis juga sih, banyak penunggunya gitu ya. Nanti kita ngobrol langsung aja deh sama Abah Haji Ano. Assalamualaikum Abah. Kebetulan Abahnya lagi istirahat ya Bah ya. Namun sebelum ngobrol saya mau lihat dulu ke belakang Bah, boleh? Jadi kita membuktikan bahwa rumah Abah ini benar-benar mencil jauh dari pemukiman warga ya Bah ya. Nah ke sini nih, ke belakang sini, ini merupakan area pesawahan. Terus rumahnya Abah Haji itu dikelilingi aliran air sungai. Nah ini di belakang sini nih air sungai ini, sungai kecil, jernih airnya ya, apalagi kalau misalkan pas musim hujan. Jadi keseharian Abah Haji Ano ini ya bercocok tanam atau bertani di sini. Dan Kang Hakim mendapatkan informasi Abah Haji Ano ini dari Kang Aang. Terima kasih Kang Aang udah merekomendasikan lokasinya Abah Haji Ano, karena ceritanya bakal menarik sekali. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Aang Kartika Hidro TV. Lagi nyantai ya Pak ya? Iya. Gak apa-apa nih, kita sambil ngobrol, sambil nyantai. Iya. Oke. Boleh. Berarti Abah Haji ini tinggal di sini udah berapa tahun Abah? Udah 13 tahun. 13 tahun dari tahun 2012. 2012 tinggal di sini. Iya. Kalau dilihat-lihat sekilas ya dari tadi itu kayak nggak ada lampu, nggak ada listrik kayak gitu di sini. Nggak ada. Nggak ada listrik. Berarti tanpa penerangan, Bah? Tidak tanpa penerangan. Tidak tanpa penerangan ya. Untuk aktivitas sehari-hari apa aja nih, Bah? Ya di sawah, ngurus sawah. Garap sawah. Garap sawah. Sama kebun. Selain nanam padi di sawah, nanam apa lagi, Bah? Biasanya kan ada tambahan-tambahan yang lain, kacang kayak gitu. Kapol, terus? Bonteng, gitulah, pelakan talus. Biasa sagawe-gawe lah. Gawe-gawe. Jadi untuk mencari kesibukan tersendiri ya, Pak ya. Iya. Kau tinggal di sini tuh sama siapa, Bah? Sendiri atau sama istri? Sendiri. Oh, sendiri di sini. Iya. Dan kalau TPU-nya tuh di mana, Bah? Ya. TPU katanya dekat dengan tempat pemakaman. Di atas. Oh, di atas. Ya.
Bapak pulang dari sawah ya, Pak ya? Iya. Berarti di atas sana, Bah, Iya. TPU itu. Iya. Banyak makamnya. Banyak. Ribuan atau ratusan? Ribu terus udah ribu. Ribuan tahun. Iya. Oh, jadi banyak kisah mistisnya juga, wajar ya, Pak ya. Iya, Karena iya. yang namanya TPU ada aja hal-hal mistis, apalagi di depan rumah Abah Haji ini. Ini adalah sumber mata air atau hulu cai. Ya. Ya, udah. Kalau hulu cai kan biasanya ada yang bungklekan ya. Terus juga saya dapat kabar, dapat informasi dari rekan konten kreator juga, katanya Abah itu seorang pengusaha. Pengusaha atau pembisnis apa sih, Bah? Kayu biasa dulu. Kayu seperti apa? Jadi misalnya Abah teh bikin kusen kayak gitu Iya. atau apa? Bikin kusen, bikin kaso, papan. Ya nu biasa jadi kai gitu karena naon we gitu ieu manjing kaso manjing papan gitu. Oh iya kai alus mentama damel kusen gitu. Pintu jendela yang kayak Pintu gitu ya, Bah ya. jendela, Berarti iya. furnitur Batang-batang, iya. kategorinya ya. Iya. Tapi bisa bahasa Indonesia kan, Bah, ngobrolnya? Lah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit balelo gitu. Ya, balelo. Berarti di sini dulu usaha kayu atau di mana? Di Kidul di daerah Panjalu. Oh, di daerah Panjalu. Berarti Panjalu. Abah itu asli Panjalu atau gimana? Ya, Asli Panjalu atau gimana? asli Panjalu. Asli Panjalu. Iya, kesini mah ngumbara lah. Ngumbara. Jadi mencari ketenangan. Mencari ketenangan gitulah. Biasanya kan kalau misalkan mantan-mantan pengusaha itu, Bang, nggak mau hidup sengsara kayak gini. Tapi kok Abah malah memilih kayak gini gitu, Bah? Alasannya apa tuh, Bah? Nah, alasan udah tua. Alasan Udah tua, terus? ya, udah tua, Mm-mm. nggak ada tenaga gitulah, udah nggak kuat gitu. Zaman sekarang kan buruh untama mahal, kai di leuweungna mahal gitu. Jadi kalau sekarang udah nggak bisnis kayu lagi, Bang? Enggak. Oh, enggak. Udah. Dikira teh masih bisnis. Udah 5 tahunan. Udah 5 tahun berhenti. Iya, berhenti. Berarti kalau dulu mah masih. Masih dulu mah ke Bandung, yang Bandung, Cirebon gitu. Jadi sekarang mah untuk menikmati masa tua, Iya, pengen hidup tenang, tenang, tentrem, gitu. ya. Iya, iya. Jadi nggak mau istilah capek. Iya. Jadi cuma ngegarap sawah kan nggak seberapa ya, Bah, capeknya Iya. berkebun kayak gitu. Dikira teh masih jalan gitu usaha kayunya, ternyata udah selesai. Dilanjutin sama anak atau gimana? Enggak, anak mah bukan itulah. Anak mah pengusaha di Bandung. Pengusaha di Bandung. Iya. Terus apalagi? Anak punya berapa, Bah, emangnya? 3. 3. Yang pertama berarti jadi pengusaha. Ya, Yang kedua? jadi polisi. Jadi polisi. Ketiga, Yang ketiga sedang kuliah. sedang kuliah. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti anak-anak Abah pada sukses semua. Ya, Ya, itulah cita-cita orang tua, anak-anaknya tuh pengen hidup bahagia. iya. Emang nggak pernah diajak sama anak gitu tinggal di rumah atau gimana? Terus ngajak itu jangan di sini, udah tua katanya melang gitu dah. Khawatir. Khawatir. Dan abang nggak mau, udah mau ketenangan gitulah. Yang mentama tenang, hidup tenang. Jadi anak-anak mah terus ngajakin Abah Iya, supaya tinggal terus, bersama mereka. Iya, Cuman Abahnya yang nolak terus. nolak ditolak. Ditolak karena nggak mau, karena Iya. pengen hidup tenang. Anak mah tuh mau apapun dikasih gitu, nggak mau ngagawain orang tua karena hidup tenang, cicing, Tinggal senang gitu ya. Udah ditanggung biaya makan Iya, segala rupa sama gitu. anak, merokok sama Iya, anak, ngopi iya. sama anak. Iya, Cuman Abah ya nggak mau. nggak mau. Jadi nggak mau ngeberatin anak ya, ngebanin. Berarti enggak, abah bisa keneh gitulah, Usaha. gitulah sedikit gitu, belian kopi, belian kapol gitu di sini. Sekarang juga masih jadi tengkulak kayak gitu. Iya. Bandar kalau di kampung Iya. ya. Dibilangnya tuh bandar, bandar kopi, bandar kapol. Iya. Cuman skalanya skala kecil. Iya. Kalau dulu mah kan kayu lumayan besar ya, Pak ya. Kalau omset dulu bisa dapat berapa, Bah, per hari atau per bulan dari hasil jualan kayu, dari jualan furnitur kayak gitu, Bah?
Kalau dulu mah lumayan juga gitu lah. Berapa tuh Bah? Bisa disebutin nggak nominalnya? Ya pokoknya sekali yang 3 juta mah gitulah. 3 juta. Tahun Iya, berapa itu teh Bah? 3 juta teh. tahun 2000 berapa aja? 2000. Tahun 2000-an. Iya, Sekitar tahun itu aja ya. iya. Berarti kalau nominal 3 juta sekali jual itu ya udah lumayan ya Bah ya, besar Ya, banget karena lumayan. 3 juta itu sangat berharga zaman dulu. Iya. Bener nggak Bah? Dulu, iya. Zaman kalau sekarang emang 3 juta itu kecil. Kecil, Tapi kalau dulu sangat berharga iya. karena nilai tukar dolaran juga udah beda banget. Kalau sekarang kan dolar itu hampir 16.000 lebih. Tapi kalau dulu kan kecil hanya di angka 5.000 atau 7.000 kalau nggak salah tahun 2000-an itu malah 4.000 gitu ya. Jadi kalau dinominalkan uang sekarang nyampe 30 juta satu kali jual ya Bah ya. Wah, luar biasa sekali. Itu satu kali jual ya Bah ya. Iya. Satu kali iang. Iya, Biasanya dalam 1 bulan bisa iang berapa kali Bah? 4 kali. 4 kali. 4 kali. 4 kali berarti lumayan ya, nominalnya 12 juta bisa mendapatkan penghasilan dari hasil jual kayu. Biasanya jenis kayu yang rame peminatnya kayu apa sih Bah? Kalau Bandung mah kayu itu jengjing gitu. Yang banyak peminat jengjing mah gitu. Jengjing, berarti jengjing itu alba. Jengjing alba. Albasiah ya. Iya. Oh iya. Kalau di sini mah kan jengjing. Kalau di kota Kalau di albasiah. Panjalu mah memang albasiah Panjalu mah. Albasiah, tapi kalau di sini Iya, mah kalau di sini jengjing mah jengjing gitu. dibilangnya itu ya. Iya. Biasanya Abah itu kalau misalkan kayunya sendiri nih Bah, Abah nanam atau misalkan beli Beli dari orang juga. dari orang Tapi Abah juga punya sendiri tanamannya itu enggak di kebun sendiri Ya. gitu. banyak, Abah banyak gitu. Mm. Panjalu mah gitu. Punya ya Iya. tempat ya Bah ya. Abah saya boleh lihat-lihat rumahnya enggak? Ya. Kalau tempat tinggal Abah boleh lihat ke dalam enggak? Boleh, Boleh. boleh. Berarti ini untuk dapur ya. Iya. Dapur. Iya. Jadi masak nasi, masak air kayak gitu, siduru kalau menurut pepetingan temanya banyak. Dan juga untuk penerangan cahaya, Ya. untuk pengamanan dari binatang buas di sini. Iya. Nah, ini kita masuk ke dalam ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Permisi. Assalamualaikum. Ini tempat sholat. Terus kalau tempat tidurnya di mana, Abah? Itu. Yang mana? Ya, itu. Oh, di sebelah sini. Iya. Jadi ngampar kayak gini, Bah? Iya. Oh, iya ngampar seperti ini. Jadi udah aja ngampar. Dan ini Udah. ke sebelah sini blong. Blong. Kalau malam gimana, Bah? Ditutupin apa? Apa nggak ditutup gitu. Emangnya nggak dingin, nggak ada nyamuk kayak gitu? Enggak. Enggak. Nyamuk nggak ada. Wah, luar biasa berarti ya. Nyaman banget ya. Jadi untuk nyantai juga kalau misalkan sini. Nah, sore-sore atau pagi, subuh ya, Bah ya. Udud. Ngopi di sini mantap Iya. ya. Udud, ngopi, Iya. minum kopi, lihat Mantap. pemandangan yang Wah. luar biasa. Indah, udaranya tuh masih sejuk. Sejuk, aman, tentrem gitu. Kalau di sini berarti nggak ada binatang buas ya, Bah ya? Wah, nggak ada. Nggak ada binatang buas. Dan itu saung yang pertama Abah tinggal di sini katanya ya. Iya. Pertama Abah tinggal di sini gubuk deritanya itu berapa meter ke berapa meter, Bah? Kecil. 2,5 ke 3 meter. 2,5 kali 3 meter. Berarti kecil banget. Kecil. Kalau sekarang ya udah lumayan Iya. besar ya. Nah, Abah tuh nggak mau merepotkan anak. Iya. Nah, ini luar biasa sekali, patut dicontoh Abah Haji Ano itu. Biasanya kan kalau anaknya udah pada sukses, orang tua itu pengen hidup enak juga, numpang gitu ya. Enggak tinggal minta ke anak, dikirim ke anak per bulan kayak gitu. Tapi Abah Haji ini pengen usaha sendiri selagi mampu. Mampu. Terkecuali nanti mungkin ya Bah, udah Iya. nggak mampu sama sekali. Dan ini Bah, maaf, kalau cerita mistis di sini yang pernah Abah Ano alami selain di area pemakaman, di sini dulu nih Bah. Abah pernah mengalami kejadian mistis atau melihat sosok apa tuh Bah? Abah mah bukan sombong gitunya, bukan berbelit-belit urusan sama orang gitunya. Banyak itu mah gitu. Di sini teh Di sini mah. ada apa aja tuh Bah? Ya ada orang udah sepuh, udah tua gitu, merupain
awewe itu. Menyerupai wanita cantik. Iya ada gitu. Datang ke sini. Datang ke sini. Ke gubuk. Gitu, iya. Ngapain tuh wanita cantik datang ke sini, Bah? Nggak tahu. Jadi katanya tempat saya. Gitu. Jangan gangguin saya, nggak ganggu. Sering itu muncul kayak gitu, Bah? Ya muncul sering. Muncul. Nampakin biasanya malam apa, Bah, yang munculnya tuh? Malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Tiap malam Jumat pasti muncul wanita tersebut. Muncul. Dari arah mana sih, Bah, munculnya? Arahnya arah sana belakang. Maaf. Saya lihat ya, Bah, ya. Dari arah belakang mana? Belakang ini. Wanita cantik tersebut. Iya. Oh iya, yang dari jembatan air itu. Iya. Yang jembatan kecil itu. Iya. Selain wanita cantik kan ada sosok sepuh kata Abah teh. Sepuh orang tua lah kayak gitu ya. Sesepuh di sini mungkin, karuhun di sini. Iya, mungkin. Itu munculnya dari mana? Dari sana. Dari sana. Dari yang jalan depan itu. Iya. Oh, dari depan sana. Iya. Itu berpakaian kayak gimana sih, Bah, sepuhnya itu? Pakaian biasa aja. Kan sarupna gitu. Tengah genep gitu. Abahnya sering ditanya ada ngorolos wae, nggak jawab begitu mah. Si kakek tersebut itu. Iya. Abang nggak merasa takut tuh, Bah? Enggak. Enggak. Udah terbiasa. Udah biasa Abah mah. Nggak, jangan ganggu. Penting mah gitu. Kita mah hidup nafsi-nafsi ya. Masing-masing mereka-mereka, kita-kita. Iya. Oke, kalau di pemakaman umum sendiri banyak kisah mistis, Bah? Ya mungkin banyak gitu. Banyak. Yang Abah alami ada nggak di pemakaman? Banyak yang gero-geroan gitu, yang menangis gitu. Siap, Bah. Kita di pemakaman aja ngobrolnya ya, Bah ya. Nggak apa-apa. Iya, boleh ke sana. Deket gak dari sini? Ya, dekat nggak, jauh nggak, tak keliling ke sana, ke jalan sana. Kelewatan ini doang. Ya udah yuk, kita lanjut jalan ke sana, Bah. Oke, teman-teman. Kang Hakim bersama Abah Hajano mau ke TPU, tempat pemakaman umum di sini. Katanya suka ada suara yang manggil-manggil dan juga suara yang nangis kayak gitu. Kang Hakim penasaran sih seperti apa besarnya TPU di sini atau keangkarannya. Lewat mana, Bah? Oh, lewat jalan sana. Dikira tuh bisa lewat sini. Gugurawilan ya, Bah ya, jalannya ya. Jalan setapak. Nah, ini rumah dahulunya ya. Rumah pertama. Abah Hano tinggal di sini. Kalau ini sekarang ditempatin nggak, Bah? Enggak. Tempat mirun. Oh, berarti ini mah 2 lantai ya? 2 lantai. Jadi kalau dulu mah tinggal di atas sini, Bah. Dulunya tinggal di sini ternyata ya. Ini pir gawir ya. Tapi ternyata lumayan capek juga ya, Bah ya. Lewat mana? Ke jalan. Telangkung, Abah. Jadi depan ini jalan besar ya. Jalan penghubung desa. Namun jalan ini sepi ya, Bah ya. Oke. Serem akses jalan juga. Tapi ramai orang yang lewat kayak gini ke sini malam juga. Ada malam. Oh, kalau malam mah nggak ada. Hanya siang kayak gini aja. Takut, katanya takut. Takut kenapa? Tuh ada ceritanya nggak, Pak? Banyak yang itulah. Banyak. Gimana? Banyak orang lain merupakan orang gitulah. Di sini teh. Iya. Itu Di sini. di mana? Gimana, Pak? Ya orang katanya itu dari sawah gitu, non bingkul. Lewe. Ibu habis dari mana, Bu? Jualan? Oh iya. Ibu mau lanjut ya, Bu ya? Saya permisi.
Jadi di jalan tersebut suka ada yang nyerupain manusia. Iya. Padahal itu sosok makhluk Gaib. Kalau pengendara motor ke sini suka ada yang ganggu gak, Pak? Ya enggak. Kadang-kadang. Kadang-kadang gimana maksudnya? Kadang-kadang mati, motornya nggak hidup. Gitu. Terus gimana lagi? Harus tabur klakson. Mencet klakson. Klakson harus dipencet. Ini mah. Kalau di sini gitu ya, sebagai tanda permisi. Iya. Capek. Maklum, Bah, saya mah napasnya napas kretek, Bah. Dibilang napas kretek, jadi jalan kayak gini aja langsung ngos-ngosan. Beda mungkin dengan Abah. Kalau Abah kan udah terbiasa ya, jalan kayak gini, naik, turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini bener-bener luar biasa. Kayaknya kalau malam datang ke sini serem ya. Kalau nggak biasa mah takut. Ngeri ya, Pak ya. Ini kita tuh muter jalannya ya. Padahal kalau dari rumah, kalau misalkan naik tebing yang tadi deket banget. Dekat sana. Samping ya. Ini kebayang saya mah kalau misalkan ada yang meninggal dikebumikan di sini. Bawa keranda mayatnya juga. Tolojog. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya ahli kubur tapi makami bikalahikun. Wah, ternyata TPU besar ya. Dikira teh hanya pemakaman biasa. Luas sampai sana. Sampai ujung. Iya, sampai sini. Berarti di sini hektaran dong, Mbak ya? Iya. Ini akses jalan apa? Ngobrol di sini aja deh. Ngobrol di sini. Akses jalan ke TPU ini satu-satunya dari sini. Dari situ. Oh, ada dari atas. Ada. Dicor udah. Dicor. Oh, jadi enggak lewat bawah tadi ya. Iya. Dan kalau dari tadi teh, Abah teh apa? Suka ada suara apa dari sini teh? Iya. Suara orang gaib gitu. Gimana tuh suaranya? Ya menangis, gitu, ketawa. Pernah dicek gak, Bah, ke sini? Ya. Enggak. 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 Cuek bebek aja, Bah, mah. Cuek-cuek aja. Kalau misalkan ini, Pak, maaf, kalau ada yang baru meninggal dunia, gimana tuh? Apa udah biasa, Bah mah. Enggak, maksudnya ada gak hal-hal anehnya kayak gitu? Nah, anehnya itu menangis gitu. Jika orang sedih, gitu lah. Kebanyakan gitu. Jadi menyesal selama hidup di dunianya, iya, mungkin tidak melakukan amal perbuatan yang baik. Gitu. Penyesalan kita itu karena emang kalau misalkan penyesalan manusia itu ketika udah masuk alam kubur seperti ini. Kalau di dunia berbuat dosa itu enak-enak aja, Pak ya, nggak bakal kerasa, yang ada seneng gitu. Tapi ketika udah masuk liang lahat seperti ini, barulah penyesalan. Bahkan mungkin kalau misalkan ada pilihan, mereka itu pengen hidup kembali, pengen berbuat amal soleh, menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Namun udah terlambat ya kalau misalkan udah masuk alam kubur seperti. Tapi banyak juga yang mendapatkan nikmat kubur. Ya, nikmat kubur, kenikmatan di dalam kubur itu luar biasa nikmatnya dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Oke. Jadi kalau suara-suara aneh ya namanya juga di tempat pemakaman umum ya, Pak ya. Iya. Dari sampai ujung sana, dari atas sana sampai bawah. Udah di pelur. Udah di jalan, udah bagus ya, Pak ya. Udah deh, Bah. Cukup sampai sini aja dah kalau pemakaman. Karena kan sama aja bentuknya kayak gini yang namanya pemakaman. Cuman kita mah pengen mastiin aja, ngebuktiin aja bener gak di dekat rumahnya Abah Haji Ano ini ada TPU. Ternyata benar ya, Bah ya. Di sini TPU-nya ya. Tempat pemakaman. Kalau keranda mayatnya disimpan di mana, Bah? Keranda mayat di sini. Oh, di sana. Di sana. Di masjid. Oh, di masjid. Bukan di TPU berarti. Bukan. Biasanya kan kalau keranda mayat ditimpannya di TPU, tapi memang enggak di masjid. Karena jauh ya, di hutan. TPU-nya itu di hutan.
Ini mas, kebayang ya kalau misalkan saya, orang tua saya dikebumikan di sini, kalau misalkan hari Jumat mau ziarah kubur, kalau nggak ada temen, lumayan ya, bah, merinding. Ya udah yuk, bah, balik lagi. Bah Haji, terima kasih ya Pak Haji atas informasinya. Semoga Abah Haji sehat selalu, berkah selalu. Terus titip salam kalau misalkan anaknya datang ke sini ya, Bah ya. Kalau misalkan anaknya berkunjung ke rumah Abah, titip salam dari saya. Oke teman-teman, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gelap. Ternyata gelap itu bukan apa-apa, karena tidak ada cahaya penerangan. Bukan dihalangi sama yang namanya makhluk gaib.